Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvin Fauji, NIM 20111110276, mata kuliah Masailul Fikih kelas 3D, dosen pengampu Ramadhani Alvin Habibi, MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan UAS fikih yang berjudul Pergantian Kelamin menurut Hukum Islam. 1. Pengertian transgender. Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Orang transgender juga terkadang disebut sebagai orang transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Transgender juga merupakan sebuah kata umum selain mencakup orang yang identitas gendernya berlawanan dengan seksnya yang ditunjuk, pria trans atau wanita trans. Istilah transgender juga dapat mencakup orang-orang yang tidak secara spesifik maskulin atau feminin. Orang-orang gender queer seperti bigender, hangender, gender fluid atau gender. Definisi transgender lainnya juga mencakup orang-orang yang termasuk ke dalam gender ketiga atau memiliki gender ketiga transgender. Dalam kasus yang lebih jarang, istilah transgender digunakan hingga mencakup crossdresser tanpa memperhatikan identitas gender. Yang kedua, hukum yang berkaitan. Secara umum, transgender atau mengubah jenis kelamin hukumnya adalah haram dalam Islam. Pakar Al-Quran dan Hadis, Kiai Haji Ahsin Saqo Muhammad menjelaskan mengubah jenis kelamin hanya diperbolehkan mubah apabila seorang tersebut memiliki kelainan medis. Allah menciptakan setiap ciptaannya serba sempurna, tapi ada juga kejadian yang menyebabkan seseorang tidak sempurna, seperti bibir sumbing dan kelamin ganda. Itu boleh dilakukan suatu operasi. Dalam konteks mengubah jenis kelamin karena faktor medis, umumnya yang biasa terjadi adalah adanya kelamin ganda pada seseorang. Ini tersebut kutsa muskil, samar atau tidak jelas, atau tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya. Kondisi yang demikian diperbolehkan untuk dioperasi dengan memilih jenis kelamin yang dominan pada orang bersangkutan. Berdasarkan pemeriksaan ahli medis, penentuan jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini penting juga untuk menentukan hak-hak lainnya seperti hak waris dan perwalian. Apabila telah ditetapkan dan dioperasi oleh dokter yang sesuai dengan kondisi medisnya, maka hak-hak tersebut akan mengikuti sebagaimana jenis kelamin yang bersangkutan. Yang ketiga, pandangan hukum Islam tentang pergantian kelamin. Dalam hal menyelesaikan masalah sosial yang berkaitan dengan transgender, MUI memberikan fatwa bahwa mengubah alat kelamin gender dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja hukumnya haram. Sedangkan jika menyempurnakan alat kelamin bagi seorang mukanat, orang yang mempunyai dua jenis kelamin, yang fungsi alat kelamin laki-laki lebih dominan atau sebaliknya melalui operasi penyempurnaan alat kelamin, maka hukumnya boleh. Fatwa dari MUI memberikan kejelasan bagaimana umat Islam di Indonesia merespon transgender. Perlu diketahui juga bahwasannya ada juga pendapat ulama lain yang bisa memperkuat kedudukan Islam terhadap masalah transgender. Namun sebelum membahasnya, akan lebih baik jika melihat masalah transgender dalam aspek medis. Aspek medis ini diperlukan supaya kita dapat mengetahui bahwa Islam memutuskan masalah selalu dikaji secara mendalam. Transgender berasal dari gangguan identitas gender yang dikenal dengan gender dysphoria atau kelainan identitas gender. Gangguan ini dapat berupa rasa tidak nyaman, tertekan, dan ketidakcocokan antara jenis kelamin biologis dengan identitas gender. Oleh karena itu, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah mengklasifikasikan kelainan identitas gender tidak termasuk penyakit mental, akan tetapi termasuk dalam penyakit seksual. Langkah ini dilakukan karena pengidap kelainan identitas gender sering mendapat stigma negatif sehingga mereka sering terabaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.